Oke, bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi, siang, sore, atau malam. Berjumpa lagi dengan saya di materi aplikasi Computer Office. Nah, pada kesempatan kali ini, materi bahasan kita adalah tentang Microsoft Office. Office pada Microsoft Office Excel ya. Microsoft Office Excel. Di kesempatan yang lalu kita sudah mempelajari tentang Microsoft Office Word sampai dengan materi pokok yaitu surat massal atau mailings. Maka di pertemuan ini atau di kesempatan ini kita akan membahas mengenai apa sih Microsoft Office Excel. Nah, oke, langsung saja kita buka program aplikasinya yaitu Microsoft Office Excel yang simbolnya warna hijau seperti di sini ya. Nah, kalau kita buka Microsoft Office Excel akan seperti yang tampil ini ya. Nah, perbedaannya apa dengan Microsoft Office Word? Perbedaan yang sangat tampak sekali yaitu dari dokumen atau dari lembar kerjanya atau sheet-nya. Kalau di Microsoft Office Word, lembar kerjanya berupa lembaran kosong ya, lembaran kosong. Kemudian kalau di Excel itu dia berupa kotak-kotak atau tabel. Nah, itu yang paling mencolok di situ ya untuk perbedaannya. Akan tetapi dari segi fungsinya pun sebenarnya terdapat perbedaan yang cukup signifikan antara Microsoft Office Word dan juga Excel. Kalau kemarin di Microsoft Office Word itu hanya untuk membuat dokumen, mengetik surat, dan lain sebagainya. Nah, kalau di Excel ini hanya fokus untuk operasi fungsi dari pengolahan angka. Kalau di Word pengolahan kata, di Excel itu pengolahan angka. Penyebutannya pun juga berbeda. Kalau di Word kemarin kita sebutnya dokumen, kalau di Excel kita sebutnya adalah spreadsheet atau lembar sebar. Nah, jadi ketika kita ingin mengerjakan sesuatu di Excel, apalagi yang berhubungan dengan angka, kita akan lebih dimudahkan karena di situ sudah ada tabel-tabel dan di mana tabel-tabel tersebut kita bisa masukkan rumus fungsi ya, rumus fungsi penambahan, pengurangan, perkalian, pengurangan, perkalian, pembagian dan yang lain, rumus-rumus fungsi yang lain. Nah, sebelum masuk ke rumus-rumus fungsi yang akan kita pelajari nanti, alangkah baiknya kita tahu apa sih isinya dari Microsoft Office Excel. Nah, isinya adalah yang pertama sama sih sebenarnya, hampir sama, bukan sama ya, hampir sama dengan Microsoft Office Word, yaitu ada menu bar, ada file, home, insert, page layout, formula, data view, review, dan add-on atau add-in. Nah, akan tetapi sedikit berbeda di sini ya, sampai di menu bar yang keempat, yaitu di sini kalau di Excel ada formula. Nah, di sini nanti yang akan kita pelajari tentang rumus-rumus fungsi di Excel. Akan tetapi nanti kita pelajari sambil jalan saja supaya nanti paham pemanfaatannya dan penerapannya seperti apa. Kembali lagi ke home. Home itu sama isinya dengan di Microsoft Word kemarin ya, ada pengaturan dari font, jenis font maupun ukuran font, tebal tipis, alignment. Nah, alignmentnya kalau di Word cuma ada 3 Pak. Ya, kiri, tengah, kanan. Oh, 4 ding, sama justify atau rata kanan kiri. Akan tetapi di Excel itu ada kiri, tengah, kanan, rata bawah, rata tengah, rata atas. Nah, ada 6 di sini ya. Ada tambahnya di situ. Oke. Penyebutannya sama, ini ribbon, ini menu, bar. Kemudian kita kenalan di sheet-nya ya, kita sebutnya sheet ya, bukan dokumen lagi. Sheet yang di bawah ini yang kotak-kotak. Nah, yang kotak-kotak ini ada penyebutannya ya. Kalau Anda boleh sebutnya sebagai biasanya sebutnya adalah kolom B1. Nah, boleh jenengan nyebutnya kayak gitu enggak apa-apa.
kolom B1, kolom A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10, dan seterusnya. Nah, satu kolom ini pertemuan antara kolom dan baris. Nah, pertemuan antara kolom dan baris itu sebenarnya penyebutan yang benar adalah sel ya. Jadi sel A10, sel B10, sel B9, sel B8, C8, sel C7, kemudian sel D6 dan seterusnya. Nah, lalu ada lagi penyebutannya. Ketika kita ngeblok atau mendrag dari beberapa sel menjadi satu sorotan, itu kita sebutnya adalah ring ya. Kalau satu tadi namanya adalah cells, kalau beberapa itu namanya ring ya, ring. Cells dan ring. Oke, gitu ya, paham ya? Jadi cells itu titik temu antara kolom dan baris. Kalau ring itu gabungan dari beberapa cells, gitu. Nah, fungsinya kembali lagi ke fungsinya dari Microsoft Excel yang konsep awalnya adalah program atau aplikasi pengolah angka. Nah, pengolah angka di sini mau angka apapun ya, mau perhitungan apapun bisa dilakukan dari Excel ya. Sebagai contoh, di sini langsung kita praktikkan saja ya. Nah, misalkan di sini di kolom A1, saya akan mengetikkan judul dulu. Laporan penjualan HP dan laptop. Nah, bulan enggak bulan, tahun aja langsung lah. Tahun 2021 ya. Kemudian kita enter lagi, masuk ke oh iya, tadi untuk perpindahan selnya bisa Anda pakai enter ya kalau ke bawah, atau pakai tombol di keyboard kanan kiri atas bawah itu bisa digunakan. Nah, di A4 kita tulis dulu nomor, kemudian tanggal. Nah, tanggal penjualan, kemudian jenis barang. Nah, kemudian jumlah terjual. Nah, kemudian nominal satuan, total apa ya, kalau total penjualan gitu aja lah. Nah, dalam kurung nominal ya kalau ini. Nah, sekalian nanti kita bikin laporannya. Oke, kita bikin kopnya seperti ini dulu. Nomor, tanggal, jenis barang, jumlah terjual, nominal satuan, total penjualan dalam bentuk nominal. Nah, kalau Anda perhatikan ketika jenengan ngetik tadi, ketika Anda ngetik itu ada yang ketutupan, ada yang tidak ketutupan. Contohnya ini, nomor, dia masih ada jeda beberapa ukuran ini ya. Kemudian tanggal ini cukup. Nah, jenis barang ini mulai ketutupan, jumlah terjual, nominal, total penjualan. Nah, ini cara mengaturnya adalah pada batas-batas si sel ini, antara misalkan dari sel A4 dan B4 ini akan kita rubah ukurannya. Cara merubahnya adalah antara kolom A dan B. Misalnya kita mau merubah nomor ya, nomor kolomnya akan kita rubah, maka kolom A antara A dan B kita double klik, klik dan tahan, geser ke kiri. Nah, B kita besarkan, tahan, geser kanan. Nah, kemudian jenis barang kita geser kanan. Jumlah kita geser kanan. Nominal total penjualan kita geser kanan. Nah, oke. Nah, supaya lebih bagus kita buat
atas bawah. Nah, jadi nanti tulisannya tanggal penjualan ini akan berada di atas dan di bawah. Tanggal penjualan, tanggalnya di atas, penjualannya di bawahnya tanggal. Caranya gimana? Caranya dari nomor kita blok sampai penjualan yang nominal, total penjualan nominal. Ini kita silakan blok, kemudian Anda cari wrap text ya. Wrap text letaknya ada di home. Kemudian alignment, di sini ada wrap text dan message cell, Anda pilih yang wrap text. Nah, sudah turun sendiri ya. Kemudian silahkan Anda sorot di alignment yang center. Center, kemudian yang atas juga yang center. Jadi nanti posisinya pas di tengah ya. Gitu. Oke, kali ini bisa di nek jenengan pepetnya lagi, kecilkan lagi kolomnya atau selnya, maka dia otomatis turun sendiri ya. Tulisannya turun sendiri setelah di wrap text tadi. Nah, jenis barang. Nah, jenis barangnya agak dilebarkan aja. Nah, nomor, kita mulai 1, 2. Nah, katakanlah kita mau membuat data sebanyak laporan sebanyak 1 minggu ya, 7 ya berarti ya. 1 minggu kan 7 hari ya, 7 hari kerja. Maka kita buat 1, 2, kemudian di blok. Nah, kemudian di pojok kanan bawahnya angka 2 itu jenengan dekati pakai mouse, maka nanti akan terbentuk kursornya yang hitam, tanda plus hitam ini. Klik kiri, ditahan, geser ke bawah, urutkan angka yang berjalan pada kotak absolutnya sampai angka 7. Nah, misalkan ini tanggal penjualan mulai dari minggu ini. Minggu ini aktifnya berarti dari tanggal minggu ini itu berarti dari tanggal berapa ya? Kalau ini sudah tanggal 30 itu berada di hari Jumat. Nah, ini 30 kan, 30. Ini 29, 28. Nah, ini ya. Ini sudah kita buat tanggalnya, tanggal ini 26, 27, 28, 29, 30, 1, 2. Nah, pada tanggal 26 si toko ini dia berhasil menjual handphone. Nah, HP misalnya namanya HP Samsung. Harga barangnya berapa? Oh, tipenya dulu ya, Samsung. Misalnya Samsung A20. Nah, harga barangnya berapa? Harga barang katakanlah 3 juta. Nah, 3 juta. Untuk mengetikkan angka itu jangan pakai titik ya. Jadi cukup kalau 3 juta berarti ya 3000000. Terjual berapa unit? Terjual sebanyak 4 unit. Atau mungkin 10 unit lah yang banyak karena toko besar ya. 10 unit. Nah, kemudian di tanggal 27 laptop Dell misalkan harganya berapa? 6.500.000. Laku berapa? Misalnya laku 7. Nah, kemudian tanggal 28 laptop Dell lagi atau yang lain lah, mereknya yang lain ya. Acer ya, Acer harganya berapa? 7 juta. Kemudian terjual berapa? 5. Oke. Kemudian di tanggal 29 ada laku lagi HP Oppo misalkan ya. Oppo
Renault. Nah, Renault 5F misalkan. Harganya berapa? 5.500.000, laku 8. Nah, kemudian tanggal 30 misalnya laku apa lagi? Laptop Toshiba. Nah, harganya berapa? 8.500.000. Dia laku berapa? Cuma laku 4 ya. Tanggal 1 HP Samsung lagi, Samsung S20 Ultra misalkan. Harganya berapa? Harganya 30 juta. Laku berapa? Laku 3. Nah, kemudian yang terakhir HP lagi, HP Redmi Note 10. Nah, harganya berapa? 11 juta misalkan. Ya. Laku berapa? 5. Nah, di sini peran dari rumus fungsi mulai digunakan, yaitu untuk mencari total penjualan. Contoh, kita aktifkan dulu di sel F5 untuk menghitung total terjual dari setiap barang yang terjual. Sama dengan rumusnya ya. Rumus fungsinya adalah dengan cara ketikkan sama dengan dulu, sama dengan. Kemudian kalau logikanya konvensionalnya itu kan kita tulisnya 3 juta kali 10 ya. Artinya yang diketik adalah angkanya. Tapi kalau di Excel tidak, yang diketik adalah selnya. Nah, bisa diketik, bisa diklik. Nah, misalnya 3 juta, diklik saja di angka 3 juta. Kemudian dikali. Nah, untuk simbol perkalian di Excel itu kita pakai simbol asterik atau bintang. Kali apa? Total terjualnya berapa? Oh, 10. Kemudian di enter. Nah, ada terbentuk di sini adalah 3 juta kali 10, maka 30 juta. Kita ulangi sekali lagi, sama dengan ini harga barang dikalikan dengan terjual. Nah, letak asterik atau letak bintang itu berada di angka 8. Nah, caranya adalah dengan cara shift, tekan shift dan angka 8. Nah, kalau sudah jadi satu gini dan benar jawabannya, untuk mencari jawaban yang lain kita tidak perlu lakukan penulisan rumus ya seperti tadi. Cukup kita tarik aja. Seret. Nah, di pojok kanan bawahnya kita tarik. Supaya apa? Supaya dia rumusnya tercopy. Nah, seperti ini ya. Nah, ini sudah jadi, hitungannya sudah benar. Sekarang tinggal kita beri aksesoris berupa simbol mata uang Indonesia yaitu rupiah dengan cara gini. Blok dulu, blok. Kemudian kita masuk ke sini, perhatikan di sini ada number ya, number. Nih, ada grup number. Silahkan diklik di pojok kanan bawahnya ini. Kemudian kita cari accounting. Nah, silakan cari simbol di sini RP Indonesia. RP Indonesia biasanya ada di bawah. Dah. Kemudian decimal place-nya itu 0 ya. Decimal place-nya 0 aja. Nah, 30 juta dan sekian itu. Harga barang juga kita lakukan demikian ya. Counting. Counting. Oke. Nah, apabila nanti terjadi seperti ini, ada, loh kok tak accounting malah jadi pager-pager Pak. Ini bukan karena jenengan yang salah, tapi ini hanya kurang lebar saja untuk kolomnya. Ya, cukup dilebarkan kolomnya, nanti bisa muncul lagi angka-angkanya. Seperti itu nggih. Nah, kemudian kalau sudah jadi untuk isiannya, artinya inti dari pengerjaan Excel-nya sudah selesai, kita tinggal touch up atau tinggal mempermanis dari
judul, kemudian kop, kemudian kita beri tabel. Ini kita tinggal permanis saja. Misalkan dari nomor sampai tanggal total penjualan ini kita blok, kemudian kita tebalkan, kemudian ukuran hurufnya kita agak besarkan fontnya. Supaya apa? Supaya lebih bagus saja ya. Lebih ada penekanan bahwasanya ini adalah kolom. Kemudian di judul ini juga ditebalkan, kemudian dibesarkan agak besar ya karena judul laporan. Nah, supaya lebih bagus lagi maka ini akan kita tengahkan ya sampai F ya. Kita blok, kemudian pilih merge and center, tapi jangan diklik merge and centernya, akan tetapi kita pilih yang panah ke bawahnya. Klik, pilih merge across, lalu di rata tengah. Nah, ini sudah. Terakhir, touch up terakhir adalah memberikan tabel. Nah, kita blok dulu. Dari nomor sampai total penjualan, sampai nominal ini kita blok. Kemudian kita masuk ke sini, font, bottom border ya. Kita klik, kemudian kita pilih yang all border ya, all border. Nah, touch up terakhir kita beli tabel, kemudian yang kopnya kita kasih warna. Ya, ini di ember miring ini ya, kita kasih warna abu-abu. Nah, sudah jadi laporan penjualan bulanan atau tahunan atau apapun lah ya. Ini adalah salah satu bentuk dari pemanfaatan Microsoft Office Excel, yaitu pengolahan angka untuk membuat laporan. Laporan penjualan, laporan apapun ya, laporan absensi, laporan kerja, dan lain sebagainya bisa menggunakan Excel. Nah, sampai di sini saya kira cukup untuk materi pengantar dari saya tentang Microsoft Excel. Kemudian untuk latihannya nanti silahkan Anda buka Classroom, lalu kerjakan naskah soal yang sudah terupload. Terima kasih. Selamat malam, selamat pagi, siang, sore, atau malam hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.